Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 13, 14 dan 15. Toby Mars terkejut, yang berada di depannya tidak lain adalah Aaron Peach. Aaron Peach mengangkat alisnya sambil menatap orang-orang di sekitarnya, dengan sombongnya berkata, "Oh, Toby Mars, kau sudah berani ya sekarang berbicara seperti itu padaku?" Buk! Aaron Peach menaikkan kakinya dan menendang dada Toby Mars dengan keras. Toby Mars terdorong beberapa langkah. Wajahnya pucat sambil memegang dadanya. Ibu Toby Mars bergegas menghampiri dan berteriak, "Toby, apa kau baik-baik saja?" "Bu, aku baik-baik saja." Toby Mars buru-buru menarik ibunya ke belakang. Dia tidak ingin ibunya terlibat. Sepertinya Aaron Peach datang sengaja untuk mencari masalah. Tuan Aaron Peach, jika Toby melakukan kesalahan yang sudah menyinggung, aku minta maaf. Tolong lepaskan dia. Bagaimanapun, Toby juga menantu dari keluarga Peach. Ibu Toby Mars berbicara dengan terbata-bata kepada Aaron Peach. Aaron Peach mengerutkan kenyitnya dan menatap ibu Toby Mars dengan tatapan dingin dan berteriak, "Pergi! Apa-apaan kau ini? Seorang ibu dari pecundang tidak berguna. Hidupmu juga sudah sekarat sekarang. Apa hakmu menyeruhku untuk melepaskannya?" Setelah berbicara, Aaron Peach melangkah maju dan ingin menampar wajah ibu Toby Mars. Toby Mars tampak sangat cemas. Di dunia ini tidak ada yang boleh menyakiti ibu. Ibu dari Tuan Muda Spektra. Dunia harus menghormatinya. Dia melangkah maju meraih pergelangan tangan Aaron Peach dan berteriak dengan suara lantang, "Aaron Peach, beraninya kamu!" Ini adalah pertama kalinya Toby Mars membentak Aaron Peach. Orang-orang yang berdiri di belakang Aaron juga terkejut. Mereka tersenyum sinis dan memakinya dengan kata-kata kasar. Aaron Peach kemudian menggunakan tangan yang satu lagi untuk menampar wajah Toby Mars dengan marah dan berteriak, "Sampah! Kalau begitu kau saja yang menerima tamparan ini. Hancurkan tempat ini!" Aaron Peach menampar Toby Mars dan berteriak kepada para bawahan di belakangnya. Para bawahan itu menghancurkan toko yang besarnya hanya beberapa meter persegi ini. Semuanya hancur berantakan. Sedangkan Toby Mars sedang melindungi ibunya, yang hanya bisa menyeka air matanya sambil menangis. Dia menatap Aaron Peach dengan penuh amarah. Aaron Peach memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, menatap Toby Mars dengan tatapan sinis dan kemudian berkata, "Toby Mars, apakah kau lupa rumah ini diberikan keluarga Peach karena kasihan padamu? Beraninya kau membentakku. Apakah sudah tidak mau tinggal di sini lagi?" Toby Mars mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Melihat raut wajah Toby Mars berubah, Aaron Peach tersenyum dingin dan berkata, "Aku akan melupakan hal ini. Jadi berlutut dan minta maaflah atas perilakumu tadi. Kalau tidak, aku akan mengambil kembali rumah ini sekarang dan mengusir ibumu yang sekarat itu." Mendengar ini, raut wajah Toby Mars berubah drastis. Aaron Peach yang berada di depannya terus memakinya. Para bawahan di belakangnya juga ikut mencibirnya dengan kata-kata kasar. Toby Mars tampak tak berdaya. Dia melemaskan kepalan tinjunya. Dia mengangkat kepalanya melihat ke arah sosok yang berdiri di antara kerumunan itu, kemudian perlahan-lahan menekuk lututnya dan bersiap untuk berlutut di hadapan Aaron Peach. Namun tiba-tiba sepasang tangan yang hangat dan gemetar meraih menahan Toby Mars. Ibu Toby Mars yang berdiri di samping Toby Mars, menangis sambil menggelengkan kepalanya. Sambil berusaha tersenyum, dia berkata ke Toby Mars, "Kau tidak boleh menurunkan martabatmu. Kau tidak boleh berlutut." Setelah itu ibu Toby Mars berlutut tepat di depan Aaron Peach dan memohon, "Tuan Peach, aku minta maaf. Aku sebagai ibunya tidak mendidiknya dengan baik. Jadi biar aku yang berlutut untukmu." Jantung Toby Mars terasa ditusuk. Saat ini Toby Mars dipenuhi amarah. "Ibuku, kenapa dia harus dihina seperti ini? Aaron Peach, suatu saat aku akan membunuhmu." Peristiwa ini membuat raut wajah Aaron Peach berubah. Semua orang di sekitar yang menyaksikan itu sedang melihat sosok sebenarnya dari Aaron Peach. Dia takut gosip ini akan menyebar membuat nama baiknya menjadi buruk. Aaron Peach melepaskan tangannya dan kemudian berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, dia berbalik dengan senyum dingin di wajahnya dan berkata kepada Toby Mars, "Toby Mars, hari ini Helena akan pergi ke perusahaan Rostar untuk meminta kerjasama. Sejauh yang ku tahu, tuan muda dari perusahaan Rostar
adalah seorang yang sangat menyukai wanita. Aku khawatir istrimu. Hahaha. Setelahnya Aaron Pig membawa orang-orang bawahannya pergi sambil tertawa. Toby Mars bernafas lega. Dengan cepat membantu ibunya untuk berdiri. Ibu Toby Mars membelainya dengan penuh kasih sayang, meraih tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kita harus belajar bersabar dalam segala hal. Tetapi kamu, putraku, bukanlah orang biasa. Kau tidak boleh sembarang berlutut." Toby Mars tergerak, matanya merah. Dia memegang tangan ibunya dengan erat dan berkata, "Ibu, sebenarnya aku sudah, tidak perlu dilanjutkan lagi, bantu aku bersih-bersih." Ibu Toby Mars menyela lagi. Toby Mars hanya bisa menatap ibunya yang sibuk. Diam-diam mengepalkan tinjunya dan melirik ke arah di mana Aaron Pig dan bawahannya pergi. "Suatu hari, aku akan membalas penghinaan dari keluarga Pig terhadap ibuku 10 kali lebih parah dari ini." Sore pun tiba. Setelah Toby Mars memberitahu ibunya banyak hal, dia langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, terlihat sang kakek sedang mengunjungi dan merawat Mia sendiri. Sepertinya izin ini diberikan oleh Walter Gregg secara diam-diam. Di sisi lain, pagi ini Helena baru saja tiba di kantor dan hendak pergi ke ruangannya. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Selena Pig sedang duduk di sofa dengan tangan melingkari dadanya. Dengan kaki disilangkan ke sisi satunya. "Helena, jangan bilang aku tidak membantumu. Aku sudah menghubungi pimpinan dari perusahaan Rostar untukmu. Jika kau ingin bertemu dengannya, lebih baik kau pergi sekarang," kata Selena dengan dingin. Wajahnya menunjukkan banyak arti tersembunyi. Helena sedikit curiga ketika mendengarnya. Apakah mungkin Selena Pig mau membantunya? Dia bertanya, "Apa benar kau membantuku?" Selena Pig berdiri melingkarkan lengannya di dadanya, berbicara dengan nada penuh kesombongan dan berkata, "Percaya atau tidak, ini adalah Tuan Muda Frederick Strait dari perusahaan Rostar yang meminta aku untuk menyampaikannya kepadamu. Jika kau ingin mendapatkan kesempatan kerjasama, ikuti saja instruksi dari Tuan Frederick Strait." Helena melirik kotak kecil di sofa, melangkah maju, membukanya dan terkejut. Ternyata itu adalah satu set pakaian dalam yang sangat tipis. Wajah Helena memerah, kemerahan terlihat di wajahnya. Dia membuang barang-barang itu dan berkata dengan dingin kepada Selena Pig, "Apa maksudmu ini?" Selena Pig terkekeh dan berkata, "Helena, apa kau pura-pura polos di depanku? Kau tidak perlu menyembunyikan hal ini kepada siapapun. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Frederick Strait kepadamu. Dan kau juga tahu, dia menyukai hal-hal mengejutkan seperti ini kan? Jika kau ingin memenangkan kerjasama dengan perusahaan Rostar, lebih baik kau memakai pakaian itu. Selain itu, Tuan Frederick Strait sudah berjanji kepadaku bahwa jika kau mengenakan pakaian ini, kerjasama ini akan diberikan kepadamu. Helena, pikirkan baik-baik taruhanmu dengan Aaron Pig. Kau bisa mendapatkan posisi wakil presiden. Tapi jika kau gagal, bagaimana nasib putrimu? Apakah kau pikir Toby Mars bisa menghidupimu?" Setelah itu Selena Pig berbalik dan segera pergi dari ruangan Helena. "Dasar munafik, masih saja bersikap polos di hadapanku. Itu kan hanya sepotong pakaian untuk menyenangkan pria. Helena, kali ini aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan sekarang." Helena melihat ke arah pakaian memalukan yang dibuangnya ke tempat sampah. Seluruh tubuhnya lemas, dia jatuh ke sofa dan dengan kesal meremas pinjunya. "Sialan, dasar bajingan." Selena Pig kemudian segera masuk ke ruangan Aaron Pig dengan senyum sinis di wajahnya. "Aaron Pig, aku sudah menyampaikan semuanya. Jika Helena berani pergi ke sana, sudah dipastikan akan tamat riwayatnya." Selena Pig mencibir, dan Aaron Pig sedang menggoda asisten wanitanya dan sama sekali tidak peduli bahwa Selena Pig sedang tersenyum bahagia. "Hahaha, baguslah. Kali ini kita harus berhasil membuat malu Helena. Biarkan dia menjadi aib selamanya bagi keluarga Pig." Keduanya tersenyum satu sama lain, dan tawa jahat mereka bergema di seluruh kantor. Asisten wanita di samping belum mengerti dan bertanya dengan curiga, "Tuan Aaron, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi pada Helena?" Aaron Pig berjalan di sekitar asisten wanita yang bertubuh seksi, sambil meletakkan sepasang tangannya di pundaknya. Kemudian memberitahu asisten wanita itu tentang rencananya. Ketika asisten wanita mendengarnya,
Matanya langsung melotot dan dia berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, Helena akan ditiduri oleh tuan muda dari perusahaan Rowstar." Hahaha, ya, Helena Jalang itu akan berakhir seperti itu. Aaron Peach tersenyum sinis dan merasa senang ketika memikirkan adegan di mana Helena menantangnya untuk bertaruh. Helena yang malang akhirnya berada di genggaman tangan Aaron Peach. Asisten wanita itu juga tertawa, tetapi tiba-tiba dia khawatir. Tapi, bagaimana jika Toby Mars tahu? Apakah akan ada masalah? Apa yang bisa dilakukan si pecundang itu? Tidak akan ada masalah. Aaron Peach tidak peduli. Jika dia benar-benar berani membuat masalah, aku punya cara untuk menghadapi Toby Mars. Hahaha, jangan takut. Aaron Peach tidak sabar ingin mengetahui seperti apa ekspresi Toby Mars ketika dia melihat video istrinya beredar. Hahaha, betapa puasnya mereka dengan membayangkan apa yang terjadi pada Helena dan Toby Mars. Asisten wanita itu mengangguk melingkarkan lengannya di leher Aaron Peach sambil berkata dengan genit, "Kalau begitu Tuan Aaron, ketika kau sudah menjadi wakil presiden, jangan lupakan aku posisi direktur itu." Dia sudah menginginkan posisi direktur itu sejak lama. Jika tidak, mana mungkin selama ini dia terus mendukung Aaron Peach. Hahaha, jangan khawatir. Ketika Helena sudah keluar dari perusahaan ini, posisi direktur akan menjadi milikmu. Aaron Peach tertawa dan kemudian melirik asisten wanita yang sedang berdiri. Sambil tertawa, dia kemudian bangkit dan mendorong asisten itu ke sofa. Melihat adegan ini, Selena Peach langsung pergi. Segera setelah itu di dalam ruangan Aaron Peach, terdengar suara asisten wanita dan Aaron Peach yang sedang mengerang. Saat ini Toby Mars baru tiba di rumah sakit. Dia masih ingat ibu mertuanya memakinya berkali-kali tadi pagi. Saat dia memasuki pintu, Toby Mars tidak sengaja bertemu dengan Walter Gregg, yang sedang terburu-buru berlari ke arahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang di rumah sakit ini Tuan Mars." Toby Mars terkejut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Gregg, kau tidak perlu melakukan ini, lakukan tugasmu seperti biasa. Aku hanya datang untuk melihat putriku." Walter Gregg tersenyum canggung dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu Tuan Mars. Tolong jangan khawatir tentang kondisi putrimu. Kami sudah mengadakan rapat dengan para ahli kemarin, dan sudah mempunyai rencana." Toby Mars mengangguk. Walter Gregg kemudian berbalik dan pergi. Setelah itu, dia berjalan menuju ruangan Mia. Begitu dia baru memasuki ruangan, dia dihentikan oleh suara makian dari dalam. "Toby Mars, kenapa kau baru datang? Sekarang apa kau tidak tahu di rumah sakit itu kotor dan sangat melelahkan?" Ketika Patricia melihat Toby Mars datang, dia bergegas mendekat, menunjuk wajah Toby Mars dan mengutuk. "Bikin kesal saja. Dari pagi, hanya aku sendiri yang mengurusnya di sini. Menyebalkan. Ini benar-benar menyusahkan. Jika bukan karena kakek menyukai Mia, belum tentu aku akan mau mengurus bocah menyusahkan ini. Putri Toby Mars yang tidak berguna ini benar-benar hanya menyusahkan keluarga Peach saja." Namun Patricia tidak berani mengatakan apapun. Itu karena sang kakek sangat menyukai dan menyayangi Mia, jadi dia hanya bisa menurutinya. Toby Mars dengan sopan berkata, "Bu, pulanglah, biar aku yang menjaga Mia." Patricia menghempaskan tangannya, melemparkan yang ada di tangannya ke Toby Mars, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku beritahu, meskipun kakek itu mengizinkanmu untuk merawat Mia, tapi kau harus ingat bahwa Mia adalah anggota keluarga Peach. Jika kau berani menyebutnya sebagai putrimu di rumah sakit ini, kau akan tahu akibatnya." Setelah itu Patricia memelototi Toby Mars dan berteriak, "Kenapa kau masih saja berdiri? Sana urus Mia." Toby Mars segera pergi mengambil baskom dan mengisinya dengan air hangat, menyeka wajah dan tangan Mia yang terbaring di ranjang rumah sakit. Mia anak baik. Dia tersenyum bahagia sepanjang waktu ketika melihat Toby Mars yang sedang menyeka tangannya. Pipinya yang tembem terlihat sangat menggemaskan. Toby Mars juga sangat gemas melihatnya. Dia mencubit hidung kecilnya dan membuat wajahnya seperti badut. Sambil bermain dengan Mia, Mia tertawa dan berteriak, "Ayah!" Lah, tiba-tiba Patricia yang sedang seru bergosip tentang model tas terbaru dengan temannya di ponsel, tiba-tiba segera berdiri berjalan dengan marah, menampar wajah Toby Mars, dan mengutuk, "Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk membiarkannya memanggilmu ayah?" Toby Mars sangat kaget dengan tamparan yang tiba-tiba mendarat di wajahnya.
Sambil memegang baskom di tangannya, dia meremas tangannya dengan erat. Dia melirik Mia yang sedang duduk di ranjang rumah sakit. Dua mata besar yang lucu itu mulai dipenuhi dengan air mata. Mia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan segera menarik ujung baju Patricia dan berkata, "Nenek, itu bukan salah ayah, ini salah Mia. Kau masih memanggilnya ayah." Patricia menoleh, melotot sambil menatap Mia. Mia bergidik ketakutan, mulutnya ternganga, dia menangis dan air mata mengalir keluar. Toby Mars yang melihat adegan ini dengan cepat meminta maaf. "Ini salahku, aku tidak akan berani lagi." Patricia menatap Toby Mars dan menegur, "Baguslah, jika kau tahu salah, cepat ambilkan aku air." Toby Mars mengangguk, menatap Mia, tersenyum padanya lalu berbalik dan pergi. Patricia sangat marah, menatap Mia dan berkata, "Mia Peach, kau harus tahu bahwa dia bukan ayahmu. Jika kau memanggilnya ayah lagi, aku akan mengusirmu dan orang itu dari rumah. Jangan berpikir karena kakek buyut menyukaimu, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu, apa kau mengerti?" Meskipun Mia masih kecil, tapi dia pintar. Dia mengerti kata-kata Patricia dan menangis dengan terseduh-seduh. "Nenek, aku mengerti, tolong jangan usir ayah paman." Patricia menatapnya dengan tajam, berbalik dan duduk di sofa. Dia kembali mengobrol dengan temannya tentang tas baru tadi dengan ponselnya. Sementara itu, di tempat Helena. Setelah jam pulang kantor, dia masih tetap di dalam kantor. Melihat kotak yang berisi pakaian memalukan itu di tangannya, dia merasa sangat tidak tahan. Ia mengambil napas panjang. Helena tampaknya telah membulatkan keputusan, "Demi Mia aku harus bisa melakukan ini." Meskipun kemarin Toby Mars telah mengatakan bahwa kontrak kerjasama dengan Rostar pasti akan didapatkannya, tapi Helena tahu bahwa itu hanya kata-kata Toby Mars untuk menghiburnya. Helena tahu betul siapa suaminya dan apa yang dia bisa lakukan. Setengah jam kemudian, Helena mengenakan pakaian dalam yang memalukan itu dan berjalan keluar dari kantor, menuju mobil Selena Peach yang berhenti di depan pintu. Tanpa pikir panjang, dia masuk ke dalam mobil. Tapi untuk berjaga-jaga dia menyiapkan pesan teks yang ditujukan untuk Toby Mars. Selena Peach yang sedang duduk di sisi satunya sedang merias wajah. Melihat Helena Peach muncul dia meliriknya dan bertanya, "Apa kau sudah memakainya?" Helena meremas di tangannya, menggigit bibirnya dan mengangguk. Selena Peach tertawa dan berkata, "Aku pikir kau adalah wanita suci, tetapi ternyata hanya seorang wanita yang menjual martabatnya hanya demi uang." Helena mendengar kata-kata kasar ini dan hendak keluar dari mobil. Selena Peach tidak menghentikannya dan dia berkata, "Jika kau turun sekarang, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kerjasama dari perusahaan Rostar." Setelah ragu-ragu Helena masih duduk, Selena Peach dengan wajah mengejek kemudian berkata kepada sopir di depan, "Jalan, Black Clubhouse." "Helena, teruslah berpura-puralah suci. Hari ini tamatlah riwayatmu." Di Black Clubhouse kamar nomor 888, Selena Peach membuka pintu dan berjalan masuk bersama Helena, melenggokkan pinggulnya dan tersenyum menawan. "Tuan muda straight, lihat, siapa yang aku bawakan untukmu?" Helena, wanita yang dikenal sebagai salah satu dewi cantik di Larwich. Helena sangat gugup, jantungnya berdebar kencang. Dia mengikuti Selena Peach masuk. Ruangan itu besar, tetapi cahayanya agak redup. Tempat itu dibagi menjadi dua bagian yang ditutupi oleh layar dan tirai manik-manik di tengahnya. Di sofa depan, duduk seorang pria tampan berusia 20-an memegang dua wanita cantik, dengan tubuh seksi dan pakaian terbuka di tangan kiri dan kanannya. Dia sedang menggoda wanita itu sambil memakan anggur. Frederick Strait merentangkan tangannya dan bersandar di sofa dengan senyum jahat. Dia melihat Helena yang baru masuk dari atas sampai ke bawah, mengacungkan jempol pada Selena Peach dan berkata, "Oke, kerjamu bagus juga." Selena Peach tersenyum dan menoleh ke Helena dan berkata, "Kenapa kau hanya diam saja? Cepat pergi ke sisi Tuan Strait." Helena sedikit mengerenyit, tetapi masih mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk kepada Frederick Strait dan berkata, "Tuan muda Strait." Frederick Strait segera berdiri, meraih tangan kecil putih dan halus mulus Helena, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya, berkata sambil tersenyum, "Lembut, harum, memang pantas disebut Dewi Kecantikan di Larnwick, aku suka." Helena terkejut pada saat itu, dengan cepat menarik tangannya dan berkata kepada Frederick Strait, "Tuan muda Strait, jangan seperti ini, aku kesini untuk membahas kerjasama." Frederick Strait mengendus aroma yang tersisa dari ujung jarinya, menyipitkan matanya dan menatap Helena di depannya.
Wanita ini sangat luar biasa. Dia bisa membuat laki-laki tergila-gila padanya. Membahas kerjasama? Tentu saja boleh. Tetapi berbicara bisnis denganku harus minum ini dulu. Frederick Street menjentikan jarinya dengan senyum jahat. Seorang wanita cantik seksi di sampingnya mengeluarkan sebotol Randy Martin yang belum dibuka. Helena yang melihat ini tercengang dan kembali menatap Selena Peach. Namun Selena Peach hanya tersenyum dan langsung meninggalkan ruangan itu. Helena panik dan mengejarnya. Tetapi anak buah Frederick Street langsung menghentikan Helena dan membawa orang-orang yang berada di dalam ruangan keluar. Ruangan itu pun dikunci dari luar. Di dalam ruangan itu hanya tinggal Helena yang tampak sangat panik, dan Frederick Street yang tersisa. Frederick Street bangkit mendekati Helena dengan sebotol Randy Martin di tangannya, sambil merayunya. Direktur Peach, apakah kau tidak menginginkan kerjasama ini lagi? Setelah itu dia bergegas ke depan menjambak rambut Helena, dan kemudian dengan kasar menuangkan alkohol di tangannya ke mulut Helena. Helena berusaha melawan. Tetapi setelah banyak alkohol masuk ke perutnya, dia merasa pusing hanya dalam beberapa menit. Frederick Street tampak gila dan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan kasar melepas mantel Helena, memeluk Helena dari belakang, membenamkan kepalanya di rambutnya, dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Baumu sangat wangi, Direktur Peach. Kau tidak bisa melarikan diri lagi. Lebih baik turuti aku dan aku bisa memberikan kerjasama ini denganmu. Seluruh tubuh Helena menegang. Dia melepaskan diri dari Frederick Street, menampar wajahnya dengan keras. Terhuyung-huyung meraih tas di tanah, dan mengambil pisau buah yang sudah disiapkan sebelumnya. Berteriak histeris dan tak berdaya. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Frederick Street menjilat bibirnya. Rasa sakit di pipinya membuatnya semakin menggila. Dia dengan cepat segera merebut pisau buah itu dari tangan Helena, kemudian menampar wajah Helena dan berteriak, "Pelacur sialan! Berani kau melakukan ini padaku?" Helena kesakitan. Tamparan itu membuatnya pusing dan jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Dia berjuang mati-matian untuk meraih telepon yang terjatuh dari tasnya. Saat ini yang ada di pikirannya hanyalah Toby Mars. Tangan Helena menyentuh telepon dan menekan tombol kirim dengan sekuat tenaga. Frederick Street meraih pergelangan kaki Helena dan melemparnya ke sofa. Ia lalu menaiki sofa dan menekan tubuh Helena agar tidak bisa bergerak sambil tersenyum jahat. Helena berusaha untuk melawan dan mencakar Frederick Street. Frederick Street mencekik lehernya dan menamparnya 2 kali sambil berkata, "Jangan pura-pura sok suci di depanku. Aku akan menghabisimu hari ini." Di rumah sakit, ponsel Toby Mars yang berada di sakunya bergetar. Perasaannya tidak enak. Dia mengetuk pesan teks itu. Melihat Helena mengirim pesan padanya hanya 6 kata di pesan itu. Toby Mars langsung berlari. "Toby Mars, Black Club House, selamatkan aku." Black Club House. Helena dalam bahaya. Kenapa dia ada di tempat seperti itu? Toby Mars tidak punya waktu untuk memikirkannya. Berbalik dan berlari keluar dari ruangan dengan cemas. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Helena. Tidak boleh. Sebelum Patricia mengerti apa yang sedang terjadi, dia melihat Toby Mars bergegas keluar. Dia menunjuk ke punggung Toby Mars yang sedang berlari dan mengutuk. "Toby Mars, kau benar-benar tidak tahu diri. Mau pergi kemana kau? Gila." Apa karena dirinya tadi memaki Toby Mars? Makanya dia pergi, sungguh sampah yang tidak berguna. Toby Mars yang baru saja keluar dari rumah sakit hendak ingin menghentikan taksi. Tiba-tiba sebuah Ferrari yang tampak sangat mewah dan keren berhenti di depannya. Dari dalam mobil itu, tampak seorang wanita dengan jaket merah terang, yang dipadu dengan kemeja vantek, berpotongan rendah dan celana pensil berwarna biru muda. Kaki panjangnya yang ramping dan lurus menawan, membuat orang akan berhenti untuk melihatnya. "Tuan Mars, kau ingin pergi kemana?" Bibir merah wanita itu terbuka, berjalan ke arah Toby Mars beberapa langkah, membungkuk dengan hormat dan bertanya. Saat membungkuk, lekuk tubuhnya yang sangat sempurna terlihat sangat mengikat. "Siapa kamu?" Toby Mars bertanya dengan curiga, melihat ke samping. "Tuan Mars, namaku Sophie Seymour, Tuan Burt yang mengirimku ke sini." Jawab Sophie Seymour. "Apakah dia tuan muda?" Sophie Seymour sedikit takut. Orang yang berada di depannya ini adalah tuan muda yang dikatakan oleh Pak Burt. "Aku tidak boleh sampai salah bicara. Tidak ada seorang pun di Larnwick yang bisa seenaknya berbicara dengannya." Toby Mars tidak ingin menunda waktu lagi. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan berkata, "Black Club House." Sophie Seymour pun tidak banyak bertanya. Segera masuk ke dalam mobil dan menjalankan Ferrari. Dengung mesin mobil terdengar seperti raungan binatang buas.
Ferrari itu langsung melaju dan hilang dari depan pintu masuk rumah sakit. Peristiwa ini tidak sengaja dilihat oleh Luke Falgren yang kebetulan turun dari mobil dan berjalan masuk ke rumah sakit. Dia bingung, bukankah itu Toby Mars? Bagaimana dia bisa bersama wanita itu? Pecundang itu. Bagaimana dia bisa sampai duduk di Ferrari? Ya ampun, apa jangan-jangan Toby Mars jadi simpanan wanita kaya? Tatapan tajam melintas di mata Luke Falgren. Dia mengepalkan tinjunya, lalu menoleh sambil membawa obat dan kemudian masuk ke dalam rumah sakit dengan senyum di wajahnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ferrari Sophie Seymour yang membawa Toby Mars tiba di pintu masuk Black Club House. Kedatangan mobil mewah itu langsung menarik perhatian orang di sekitar. Black Club House adalah salah satu klub terkenal di Larnwick, di mana berbagai kalangan bisa hadir untuk bersenang-senang. Orang yang berada di layar belakang tempat ini adalah seseorang yang terkenal di Larwich, Maurice Stone, Tuan Besar Morris. Di Larwich ini, total ada 4 tuan besar yang dikatakan sebagai penguasa bawah tanah, dan ada satu raja di atas itu semua. Dan Maurice Stone ini adalah salah satu dari 4 penguasa bawah tanah itu. Toby Mars cemas saat ini, keluar dari mobil dan bergegas ke pintu masuk utama Black Club House. Namun ada 2 pria besar kekar yang berdiri di pintu masuk utama. Sangat jelas kalau mereka bisa dibilang adalah penjaga keamanan di klub ini. Perawakan yang sangat menyeramkan, dan membuat orang tidak berani mendekatinya. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi dari sini. Salah satu pria besar dengan ekspresi garang di wajahnya, langsung menekan bahu Toby Mars dan mendorongnya ke belakang. Saat berbicara, dia menyipitkan matanya dengan arogan dan menatap Toby Mars dari atas ke bawah dengan sikap yang sangat tidak sopan. Dia menganggap Toby Mars hanya golongan orang rendah, dan tidak perlu ramah-ramah untuk melayaninya. Mereka yang datang di Black Club House, semuanya adalah pejabat dan orang penting, sudah biasa melihat ciri-ciri tamu yang datang ke sini. Tapi saat ini pria yang ada di depannya berpakaian lusuh, dan tampak seperti orang miskin, tidak layak untuk dihormati. Menilai orang dari penampilan mereka adalah keahlian mereka, dan penilaian mereka tidak pernah salah. Tapi jelas, mereka salah menilai Toby Mars hari ini. Toby Mars sedikit mengerenyit, sudut matanya berkedip, dan berkata dengan suara yang lantang, "Minggir." "Apa? Apa yang kau lakukan? Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Beraninya menyuruhku untuk minggir." Pria berotot itu sangat marah, menatap Toby Mars dengan tatapan dingin. Tubuhnya yang keras seperti besi langsung menghalangi Toby Mars. Asal dia tahu, tinjunya bisa membuat Toby Mars langsung jatuh ke tanah. "Berhenti! Siapa yang menyuruhmu berbicara dengan Tuan Mars seperti itu?" Tiba-tiba Sophie Seymour buru-buru berlari dari samping. Tadi dia pergi untuk memarkir mobil di tempat parkir, dan melihat sesuatu terjadi pada Toby Mars. Ketika kedua pria besar itu melihat Sophie Seymour mendekat, mereka langsung terkejut dan ketakutan. Dari semua penjaga di sini, siapa yang tidak mengenal Sophie Seymour? Dia adalah orang kepercayaan dari Matthias Shatner. Dia adalah satu-satunya wanita yang dipercaya oleh penguasa bawah tanah Matthias Shatner. Di antara penguasa bawah tanah di Larnwick, Matthias Shatner jelas merupakan seorang yang keberadaannya sangat ditakuti. Dia adalah penguasa bawah tanah di Larnwick ini. Dia memiliki kuasa yang sangat besar. Di Larnwick tidak ada yang tidak tahu nama dari Matthias Shatner. Terlahir sebagai gangster, setapak demi setapak, dia berhasil duduk di singgasananya sebagai raja bawah tanah di Larnwick. Siapapun harus takut dan tunduk pada Matthias Shatner. Dapat dikatakan bahwa selama Matthias Shatner mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani mengatakan tidak di Larnwick ini. Oleh karena itu, sebagai satu-satunya orang kepercayaan Matthias Shatner, identitas dan status Sophie Seymour di Larnwick pun disegani dan dikagumi oleh semua orang. Orang luar mungkin tidak mengetahuinya, tapi Matthias Shatner dan Sophie Seymour sangat memahami bahwa segala sesuatu tentang status, uang dan kekuasaan, mereka semua berasal dari satu tempat. Tempat yang sangat mengerikan, Spectra. Matthias Shatner pernah berkata, alasan mengapa Matthias Shatner bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena dukungan dari Tuan Burt. Sedangkan Tuan Burt hanyalah seorang pengurus yang bekerja untuk Spectra. Di belakangnya ada seorang pria yang belum pernah dilihat oleh mereka. Seseorang yang memimpin dan mengendalikan Spectra. Segera, kedua pria besar itu menciut takut dan berteriak dengan hormat. Nona! Nona Seymour, mengapa Anda ada di sini?
Dua orang yang awalnya sombong itu terlihat seperti anak kecil yang melakukan kesalahan saat ini. Mereka biasanya selalu berjaga di Black Clubhouse dan terbiasa memamerkan kekuatan mereka pada tamu yang dianggap mereka tidak pantas untuk masuk. Namun ketika mereka bertemu Sophie Seymour, mereka sangat terkejut. Dia adalah orang kepercayaan Matthias Shatner. Jangan sampai kita menyinggungnya. Untung tidak terlambat. Sophie Seymour menghela nafas dan menegur mereka dengan beberapa kata, dan tidak ingin terlibat lebih lama lagi di sini. Dia tahu bahwa Tuan Mars sedang cemas sekarang, jadi dia hanya menyuruh kedua orang itu minggir dan segera membawa Toby Mars ke dalam. Dua pria berotot di pintu itu hanya menggaruk bagian belakang kepala mereka, dan hanya melihat keduanya pergi dengan bingung. Hei, menurutmu siapa yang berada di sebelah Nona Seymour? Kenapa sampai Nona Seymour sendiri yang mengawalnya? Sudahlah, jangan cari tahu apa yang harusnya kita tidak perlu tahu. Apa kau ingin mati? Dekorasi Black Clubhouse ini sangat mewah, penuh dengan nuansa emas di mana-mana. Banyak ukiran naga dan burung phoenix yang sangat menawan. Di lobi utama, terdapat sebuah ukiran berbentuk gunung yang terbuat dari batu giok. Namun Toby Mars tidak berminat untuk melihat ini sekarang. Sophie Seymour membawa Toby Mars sampai ke lobi utama. Seorang wanita menawan berjalan di depannya. Dia mengenakan cheongsam berwarna poselen biru dan putih, dengan sepatu hak tinggi berwarna merah. Dia berjalan dengan pinggulnya yang berlenggak-lenggok sambil memainkan kipas dengan tangannya yang ramping. Suaranya terdengar sangat lembut. Oh Nona Seymour, ada angin apa yang membawamu ke sini? Wanita ini seperti seseorang yang berjalan keluar dari sebuah lukisan, sungguh anggun dan sangat menawan. Dia adalah wanita yang bertanggung jawab mengurus Black Clubhouse, Cor Higgins. Semua orang memanggil Cor. Cor Higgins juga bukanlah orang sembarangan di Larwich. Dia adalah kekasih dari Maurice Stone. Dia juga seorang wanita pujaan bagi semua orang. Namun sebenarnya orang-orang hanya mau menghormatinya pada saat dia berada di Black Clubhouse ini. Ketika di luar, semua orang hanya patuh karena ada Maurice Stone di sisinya. Dibandingkan dengan Sophie Seymour, wanita ini tidak ada apa-apanya. Karena alasan inilah Cor Higgins terkadang sangat benci dengan Sophie Seymour. Sama-sama seorang wanita dan sama-sama adalah wanita yang menemani pemimpin bawah tanah di Lanwick ini. Kenapa Sophie Seymour harus lebih dihormati daripada dirinya? Kedua wanita ini sudah perang dingin secara diam-diam selama beberapa tahun. Cor Higgins, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Di ruangan mana Nona Peach berada? Sophie Seymour tidak tahan dengan gaya Cor Higgins. Nona Seymour, apa maksudmu? Kau sedang mencari seseorang di sini. Tidak ada yang bernama Nona Peach di sini. Cor Higgins mengedipkan matanya, mengipas kembali kipasnya dengan satu tangannya. Sekilas terlihat sangat menawan dengan nada berbicara yang berkelas. Toby Mars tidak punya waktu untuk menemani omong kosong dari wanita di depannya. Dia bertanya dengan nada serius. Aku tanya sekali lagi, di mana Helena? Cor Higgins memperhatikan bahwa ada seorang pria yang berdiri di sebelah Sophie Seymour dan dia tertawa mengejek. Oh Nona Seymour, kau membawa seorang pemuda kasar ke sini. Ke sini harus tahu aturan. Apa dia ada hak untuk berbicara di sini? Siapa pria ini? Beraninya berbicara seperti ini kepadanya. Plak! Bunyi sebuah tamparan terdengar. Sophie Seymour, beraninya kau memukulku? Kau hanya seekor anjing suruhan Matthias Shatner. Aku adalah kekasih Tuan Stone. Apa kau tidak menghormatinya dan mencari masalah dengan kami? Cor Higgins memegang pipinya dengan sangat marah. Tuan Stone, aku tidak peduli. Sophie Seymour berkata dengan dingin. Beraninya mengatakan bahwa Tuan Mars tidak tahu aturan. Tamparan ini memang pantas untuknya. Tuan Stone. Hahaha, maaf saja, di mata Tuan Mars, itu hanya sampah. Tentu saja di mata Toby Mars, dia itu sampah. Tentu saja, tidak lebih baik daripada sampah. Toby Mars mengerutkan kening, dia sangat khawatir tentang keselamatan Helena. Dia berkata dengan suara dingin, aku tidak peduli siapa kau, siapa Tuan Stone atau siapapun yang ada di belakangmu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan share tentang video di konten ini. Nantikan kisah selanjutnya di esok hari yang pasti lebih seru dan asyik.
Thank you for watching this video.